Melihat banyaknya pendaki-pendaki yang akhir-akhir ini ada yang meninggal, hipotermia, cedera, dan yang lainnya, membuat saya tergugah untuk membuat shelter emergency kolaborasi dengan Are Outdoor Gear. Yang saya nggak tahu, tiba-tiba ibu-ibu antusias banget, mereka mau membantu. Ini ibu-ibu selamatan di atas ini untuk mensupport pembangunan shelter emergency. Mereka sukarela. Itu yang membuat saya lebih semangat lagi dan membuat shelter emergency lebih bagus lagi. Dan mungkin hanya ini yang saya bisa berikan, dan mereka bisa menjaganya dan bermanfaat buat pendaki yang lain. Ada hal yang tentunya yang tadinya nggak saya mengerti, dan sesuatu yang sangat-sangat apresiasi buat mereka, masyarakat yang ada di sekitar Patak Banteng. Sesuai dengan adat yang ada di sini, harus ada kain yang ada di atas. Kalau kain itu melambangkan pakaian, kemudian ada bahan makanan pokok seperti halnya ada padi, kemudian ada jagung melambangkan makanan, serta ada juga kelapa yang melambangkan sumber air. Dan shelter ini merupakan rumah. Jadi di situ unsur sandang, pangan, papan. Itu luar biasa banget. Yang tengah mana? Ini Mas. Tuh. Oh, siap. Ya. Siap. Ini namanya Jingga. Jingga. Orang Jawa Tengah khususnya, Ya. kampung kami itu wajib sebelum mendirikan rumah. Iya. Apabila dimulai dari kerangka itu harus dibawa seperti ini. Oh iya. Oh, ini kurang kenceng nih. Oke. Tahan. Nah, ini namanya jingga. Jadi masyarakat khususnya Jawa Tengah harus menggunakan kain ini yang namanya atau disebut dengan jingga. Dipasang pada bagian tengah tiang atas, kemudian diikat dengan, kalau ikatnya apa aja ya? Apa aja sebetulnya? Apa aja? Yang penting ini kain. berhubung pakai besi, iya. cukup diikat. pakai Kayu. kayu biasanya dipaku. Oh, dipaku, iya. Kemudian, seperti ini. oh ya, Kelapanya dulu. oh ya, Seperti ini. digantungin di tengah-tengah. Nah, Siap. Ada padi, ada jagung. Itu melambangkan apa, Mas? makanan agar rezekinya biar Oh, rezekinya iya, tambah iya. banyak. Ini sumber makanan pokok kami kan. Oh iya, iya. Jadi ini sumber makanan pokok bagi masyarakat sini, sehingga harus ini juga harus diselipkan di sini atau digantung di sini agar rezekinya melimpah, agar Kalau yang kain berkah, ini ya. Ke sandang hitungannya. Oh ya, Jadi pakaian. sandang pangan. Oh, sandang pangan. Itu Sandang cukup. pangan, kemudian ya sandang pangan. Ini papan lengkap. Jadi sandang, pangan, papan itu rumahnya ini. Kalau kelapa degan orangnya bilang itu Mm-mm. sumber air. Oh, sumber air. Iya. Jadi unsur Jadi kebutuhan ada betul. air, ada pakaian, ada makanan. ada Jadi orang makanan, ada papan. dan ada papan lengkap sudah. Nah, Siap. seperti ini sudah cukup. Iya. Oke, kita turun ya, Mas ya. Siap. Oh, siap. Nah, itu yang perlu ketahui, ini sebetulnya cukup unik budaya seperti ini dan harus dipertahankan. Karena yaitu tadi unsur beberapa seperti sandang, pangan, papan. Ada pakaian, kemudian atau sandang, kemudian ada padi, ada jagung, ini sebagai pangan, kemudian
kelapa ini melambangkan sebagai sumber air, kemudian papan atau rumah tempat tinggal. Itu dia. Oke, kita turun. Ini pengetahuan atau wawasan baru bagi saya mengenai membuat seperti ini. Untungnya saya dibantu dengan banyaknya masyarakat yang ada di sini. Kalau enggak saya nggak tahu harus menggunakan apa, asal bangun aja seperti itu. Dan rasanya senang sekali. Semangat, dan kita harus bangun lagi. Di sana masih ada musola yang menunggu untuk kita bangun. Ayo. Nah, sekarang ini pemasangan atap kita bareng-bareng karena biar presisi dan lebih cepat dengan menggunakan mal-mal yang sudah dipotong. Panjang malnya ini atau jarak dari reng ini 50 cm. Yang tengah itu sengaja dibikin tidak dikasih triplek karena nanti akan ada alderon atau atap yang transparan biar cahaya masuk ke dalam. Kendala dalam pembuatan shelter emergency ini sendiri sebetulnya ya ada beberapa, namun karena koordinasi yang luar biasa dari pihak atas sama pihak bawah yang ada di base camp, kita dengan alat telekomunikasi jarak jauh, seperti halnya kita kekurangan bahan bensin pasti, kemudian bahan-bahan seperti halnya terutama baut yang tadinya kita targetkan itu kita siapkan ada 1.500, tambah lagi 500 ada 2.000, tambah lagi 1.200, itu pun masih kurang. Mungkin totalnya sampai sekarang ada sekitar 4.000 baut. Dan itu kita kontak ke bawah, kekurangan kita ini, mereka harus belanja ke kota balik lagi kemudian di loading ke atas. Itu perjuangan yang luar biasa menurut saya. Ada banyak hal kendala dalam pembuatan proses shelter emergency ini, namun dengan kekompakan kita, kemudian support yang luar biasa dari pihak Ranger Perahu ini yang membuat pembuatan shelter emergency ini menjadi lancar. Sama silvernya ini masih ada. Bascam, monitor Bascam. Atau silver. Kalau alat tembaknya nonton. Oke, sekarang dari sini. Sulit harus pasang di atas, apalagi yang besinya double 2 sampai 3 itu susah. Sebetulnya banyak suka duka, tapi di sini banyak banget teman-teman yang membuat happy kita. Jadi pengerjaan selama 15 hari itu terasa nyaman buat kita, nggak terlalu, ya mungkin ada rasa bosan, ada rasa karena ketika malam dingin banget dan siang panas banget, itu yang membuat kita mungkin sedikit capek dan sebagainya. Dan rasa itu saya rasa hilang, rasa itu lenyap dengan kebersamaan kita, gotong royong, kemudian bercanda tiap hari. Itu udah sesuatu hal yang membuat kita bertahan di sini. Siapa yang pernah naik gunung minumnya kelapa muda? Juara. Rambo. Kayaknya kameramennya mau. Ini. Seger banget. Oh iya.
seru banget. Cut dulu. Juara. Awas tumpah. The real waterproof. Macain enyar. Ya. Masa bensin. Tangan aja kayak gini, wah, glowing. Lagi apa Mas? Kita istirahat karena baterainya habis. Jadi ya ngobrol santai sama nikmatin kerupuk yang baru siapa tadi? Kerupuk apa namanya? Kerupuk bensin. Jadi kerupuknya ketubahan bensin jadinya agak bau bensin. Tapi kan lama-lama nguap. Until I found you into the store. Nah ini kalau kita tiap hari itu kalau sore-sore sudah mulai ngerjain shelter emergency, kita bakar-bakar makan nasi bungkus rame-rame, nikmatnya luar biasa. Karena di sini dingin banget. Jadi api alat penghangat ruangan ini multifungsi, juga bisa buat bakar-bakar ikan, tawa, ayam. Mas Dio makan nasi apa? Nasi jagung beda. Nasi jagung kesukaan, makan favorit ini. Kosong ini. Foto. Dingin banget. Beneran. Orang mas. Udah sini. Iya. Cakep. Itu ayam itu apa itu? Beneran ayam. Masih tangkapan semalam. Kesukaannya. Nah, di sini teman-teman juga lagi lembur dengan menggunakan beberapa lampu. Ini ada lampu selarse yang digunakan memasang bagian dalam shelter emergency dengan menggunakan triplek. Ini nanti juga akan dilapis dengan menggunakan karpet. Karena kita kejar waktu, jadi kita harus kerja lembur. Termasuk nanti kita akan masang atap yang ada di sini, atap sirap. Oke, kerja. Lampu di. Nah sekarang ini kita lembur dan tahu nggak? Di sini sebetulnya suhunya 4 derajat Celcius. Jadi kita harus selalu menggerakkan tangan dan selalu bergerak. Karena itu adalah salah satu tekniknya untuk mempertahankan suhu tubuh kita. 1, 2, 3. Saya kira saya menang, ternyata saya kalah. Aduh, kalah sama manual ya. Aduh, manual. Suhu aslinya 0, dan dingin banget. Banget dingin. Tapi seru karena dingin, jadi kita banyak bergerak, kerjanya cepat agar gak kedinginan. Cucu. APD. Mas APD dingin. APD dingin.
Jangan lupa makan menyan dulu itu. minum kopi. Padahal apa? Air putih. Anggap aja kopi. Masih kopi ini. Duh. Jadi Malam sampai jam berapa, Mas? semalam 12. jam berapa? 12. Iya, sampai jam 12. Jadi hari ini kita ngelembur sampai jam setengah 11, suhunya dingin, namun dengan keseruan kita akan tambah greget lagi. Dan tadi kita udah ngerjain beberapa teras yang besok kita akan teruskan, akan menggunakan kayu, dan itu akan keren banget karena kayu yang kita pakai di dinding itu sama dengan yang ada di lantai. Nah, sekarang proses pemasangan atap untuk shelter emergency kita menggunakan atap jenis Alderon. Jangan ini Alderon semua, dia berwarna putih jadi kelihatan bersih. Nanti ada juga yang transparan, itu akan saya pasang di depan sini, sehingga cahaya yang masuk ke dalam shelter emergency itu akan semakin bagus. Nah, di sini kita setelah triplek sebelum Alderon kita pasang styrofoam agar ruangan di dalam itu selalu hangat. Di sini kita menggunakan styrofoam tebal 1 cm. Itu cukup karena untuk meredam dingin, jadi biar tetap hangat di dalam. Oke, siap. Itunya bornya udah pas. Oke. Selesai sudah pembangunan shelter emergency yang kita bangun dari awal bulan, dari tanggal 1, dan sekarang sudah berdiri megah. Di sini pagar depan kita ada dengan menggunakan besi, kemudian ada kayu-kayu juga, ini dari kayu Kalimantan. Nah, coba kita lihat bagian ini juga dilapisi dengan kayu yang cukup kuat karena di sini di baut setiap kayunya ini ada 4 baut yang tertanam di situ dan totalnya sekitar 5.000 baut yang ada di shelter ini. Kemudian pintunya juga kita berikan engsel 3 agar ini cukup kokoh, cukup kuat. Di sini ada 2 lantai. Ini lantai yang pertama. Lantai yang pertama ini fungsinya untuk evakuasi nanti ketika ada terjadi sesuatu. Di sini sudah ada dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran. Kemudian di sini juga ada tabung oksigen
Di sini bisa kita langsung buka. Nah, ini tekanan seperti ini. Kita buka ke sini. Nah, di sini. Oke. Kita matikan lagi, tutup. Selain beberapa peralatan yang ada di sini, kita juga siapkan dengan tandu. Ini tandu lipat yang cukup fleksibel apabila dibawa kemana-mana. Dan yang tidak kalah penting, biasanya dalam pendakian di cuaca yang ekstrim, bahkan kemarin tuh sampai cuacanya sekitar -3 derajat Celcius, kita sudah siapkan ada alat penghangat ruangan. Dan untuk mengenai berhubungan dengan penghangat ruangan, di setiap dinding ini dan atap sudah kita lengkapi dengan setelah alderon atasnya, kemudian bawahnya ada styrofoam yang cukup tebal, kemudian dilapisi lagi dengan triplek. Jadi di sini ruangannya cukup hangat. Nah, di sini tangganya kita bikin kokoh juga. Ruangan di sini cukup luas juga. Ini muatnya sampai 6 orang. Di sini juga ada matras aluminium foil, sehingga di sini bisa tidur sekitar 6 orang masih muat. Di sana ada ventilasi. Kemudian di sini ada jendela juga. Jadi ketika kita memantau pendaki atau yang lainnya itu akan mudah dari sini. Di sini juga kita siapkan P3K, kotak P3K dan seisinya. Yang paling seru di sini adalah mengenai pencahayaan. Pencahayaan kita menggunakan lampu. Di sana ada lampu solar light 25 watt. Itu merupakan lampu yang bisa kita kendalikan atau matikan dan hidupkan dengan menggunakan remote. Dan ini bisa kita setting juga. Lampu ini bisa kita setting ketika matahari terbit, maka lampu ini akan mati secara otomatis. Dan kita tidak perlu susah-susah karena dengan tekan tombol merah ini, maka lampu akan nyala. Dan ini ada beberapa mode. Dia nyala terang, nyala enggak terlalu terang. Di sini ada beberapa mode yang bisa kita. Nah, ini lebih terang lagi. Ini mode standar. Nah, ini lebih terang lagi. Nah, seperti itu. Ada banyak variasi. Kita matikan. Dan di sini kita lengkapi dengan solar cell. Karena kita lihat karakter di Gunung Prau ini ketika siang hari atau pagi hari dia cenderung cerah. Kemudian ketika sore hari seperti sekarang itu cenderung mendung. Sehingga untuk solar cell kita hadapkan ke arah timur. Di situ pagi hari sampai siang hari dia selalu ngecas. Dan itu cukup untuk lampu yang ada di sini sampai 12 jam lebih. Mungkin ini akan bermanfaat buat banyak pendaki dan mereka bisa memanfaatkan atau shelter ini siapa saja, ini terbuka buat siapa aja yang membutuhkan dan mudah-mudahan ini sangat membantu. Menurut saya, adanya shelter emergensi sangat berfungsi untuk para pendaki maupun bukan pendaki, karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hipotermia, bisa langsung dievakuasi ke shelter emergensi. Itu bagus banget sih, maksudnya menurut saya sendiri emergensi ini nih penting banget buat kaum perempuan yang misalnya baru mendaki atau dia baru pertama kali, itu wajib banget. Jadi itu membantu banget buat perempuan yang kecapean, bisa juga buat membantu biar lebih cepat dievakuasi sih. Jadi nggak harus turun dulu ke bawah, jadi takutnya nanti tiba-tiba nanti kita nggak bisa cepet ketolong. Itu lebih baik sih. Buat Ari, terima kasih banyak yang sudah mewujudkan impian saya sudah lama.
untuk membuat shelter emergency ini, karena ini planning saya sudah lama banget untuk membuat shelter emergency untuk menolong teman-teman kita apabila terjadi trouble ketika terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dan terima kasih buat teman-teman juga yang sudah membeli produk Are, produk yang sudah memperhatikan kalian, membangun sesuatu yang memperhatikan keselamatan kalian dalam hal pendakian. Dan intinya ini dari kalian untuk kalian. Dan ada satu pesan saya, jagalah shelter emergency ini, karena shelter emergency ini sebetulnya juga untuk keselamatan.